Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang atribut, spesifikasi, dan karakteristik produk retail. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih dahulu tentang atribut produk. Nah, dalam sistem pemasaran produk atau barang dagangan diperlukan penjabaran mengenai manfaat-manfaat yang ditawarkan. Nah, manfaat-manfaat yang ditawarkan ini kemudian disampaikan melalui atribut-atribut produk. Nah, seperti apa penjelasan tentang atribut produk? Mari kita simak video ini selengkapnya. Nah, atribut produk dalam pemasaran sebuah barang dagangan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli suatu produk. Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. Karena biasanya di dalam atribut produk akan dijelaskan mengenai manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh produk tersebut. Nah, apa sebenarnya atribut produk? Menurut Teguh Budiarto, atribut produk merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk, sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler, atribut produk merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produknya. Nah, kemudian Fandi Ciptono mengatakan bahwa atribut diartikan sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah produk yang memiliki nilai penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Nah, berdasarkan penjabaran ini, maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan salah satu bagian penting dari sebuah produk yang dipandang oleh konsumen dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Namun sebenarnya apa sih manfaat dari atribut produk itu? Nah, manfaat dari atribut produk menurut Kotler dan Armstrong ada 3. Yang pertama adalah fitur produk. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan berbagai fitur atau kegunaan. Fitur ini diartikan sebagai alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Salah satu cara yang efektif untuk bersaing adalah menjadi produsen awal yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi konsumen. Kemudian, manfaat atribut produk yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi di pasaran. Di sini, kualitas memiliki 2 dimensi, yaitu tingkat dan konsistensi. Ketika mengembangkan suatu produk, pada tahap awal, pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk di pasar sasaran. Peran kualitas produk yaitu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah garansi. Garansi atau jaminan yang berarti suatu keistimewaan yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan dari perusahaan atas hal-hal yang terjadi pada produk dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi pembelian dilakukan. Nah, bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap produk itu bisa berupa servis, perbaikan, penggantian barang, maupun hal-hal lainnya. Pada dasarnya garansi sudah menjadi hak konsumen, sehingga ketika konsumen itu membeli produk yang cacat yang diproduksi oleh perusahaan, mau tidak mau perusahaan meyakinkan pada konsumen bahwa perusahaannya dapat bertanggung jawab dengan hal itu. Kemudian selanjutnya kita mengenal unsur-unsur atribut produk. Unsur dari atribut produk menurut Fandi Ciptono meliputi komponen-komponen merek atau branding, kemasan, pelabelan, jasa pendukung lain, layanan pelengkap, dan garansi. Nah, kita bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah merek atau branding. Merek diartikan sebagai suatu nama, kata, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau penjual produk tertentu. Nah, biasanya konsumen melihat merek sebagai bagian dari produk yang penting dan merek dapat menambah nilai keunggulan produk. Merek juga memberitahu konsumen seberapa tinggi kualitas produk yang bersangkutan.
Pembeli yang selalu membeli merek yang sama akan mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dan kualitas yang sama setiap kali mereka membeli produk itu. Nama merek menjadi dasar utama dalam mengenali kualitas, khususnya yang dimiliki oleh produk tertentu. Ini adalah beberapa tujuan dari merek atau branding. Ya, tujuan yang pertama adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. Hal tersebut akan mempermudahkan konsumen dalam mengenali sebuah produk saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai alat promosi atau sebagai daya tarik produk kepada konsumen. Jika merek atau brandingnya menarik, tentu akan menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan atau jaminan kualitas dan prestis tertentu kepada konsumen. Mungkin kita akan lebih merasa bangga jika memakai atau menggunakan produk dengan merek tertentu dibanding dengan merek yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengendalikan pasar. Nah, setelah merek, maka komponen yang kedua adalah kemasan. Pengemasan merupakan sebuah aktivitas mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus produk. Nah, dalam sebuah produk biasanya kemasan digolongkan menjadi kemasan primer, yaitu wadah utama dari produknya. Kemudian juga ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang dibuang pada saat produknya digunakan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kemasan tersier, yaitu kemasan yang dikhususkan untuk menyimpan, mengidentifikasi, serta mengirim produk. Seperti kita ketahui bahwa fungsi utama kemasan adalah untuk melindungi produk. Nah, di era modernisasi sekarang ini, banyak faktor yang mempengaruhi kemasan menjadi alat pemasaran yang penting. Adapun tujuan dari kemasan, yang pertama adalah sebagai pelindung isi dari kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya kadar isi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan daya tarik produk, yaitu aspek artistik, warna, bentuk, maupun desainnya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai identitas produk, misalnya berkesan kokoh, awet, lembut, ataupun mewah. Nah, kemudian yang terakhir adalah memudahkan dalam hal pendistribusian produk tersebut, seperti dalam hal penyusunan dan penghitungan produk tersebut. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah pelabelan. Label adalah bagian dari suatu produk yang menjabarkan informasi mengenai produk dan penjual. Label merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula menjadi etiket atau tanda pengenal yang melekat pada suatu produk. Ada 3 macam label yang biasanya ada di dalam suatu produk. Yang pertama adalah brand label. Brand label adalah nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan. Kemudian yang kedua ada descriptive label. Dalam hal ini merupakan sebuah label yang memberikan informasi objektif mengenai perawatan atau perhatian, penggunaan, konstruksi atau pembuatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Misalkan juga ada ingredients atau komposisi dari produk itu, cara penggunaannya, ya, manfaat suatu produk dan lain sebagainya. Biasanya label itu berbentuk deskriptif di bagian belakang suatu produk. Nah, kemudian yang ketiga adalah grade label. Grade label ini diartikan sebagai jenis label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata. Misal, kopi, teh diberi label 1 dan 2. Buah, jeruk dalam kaleng diberi label kualitas A, B, maupun C. Kemudian komponen yang keempat adalah jasa pendukung lain. Jasa pendukung lain adalah komponen yang dapat meningkatkan daya jual produk di mata konsumen. Nah, menurut Fandi Ciptono, setidaknya ada 3 jasa pendukung produk. Yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan adalah daya tahannya, keandalannya, ketelitian yang dihasilkannya, kemudahan dalam pengoperasiannya, maupun kemudahan dalam memperbaikinya, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah fitur produknya. Sebuah produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Fitur merupakan alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya.
Salah satu cara yang paling efektif untuk bersaing dalam pemasaran adalah dengan menjadi produsen awal yang mengenalkan fitur-fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya dan desain produk. Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya desain produk yang unik atau khas. Beberapa perusahaan mempunyai reputasi yang baik dalam hal gaya dan desain. Desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Komponen yang kelima adalah layanan pelengkap. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir semua produk tidak lepas dari unsur jasa atau layanan. Baik itu jasa sebagai produk inti atau jasa murni ya, maupun jasa sebagai pelengkap. Dalam atribut produk, layanan pelengkap ini dapat berupa informasi atau sebuah penjelasan terkait dengan produk seperti harga, instruksi mengenai cara penggunaan produk, peringatan atau warning, kondisi penjualan atau layanan, dan pemberitahuan adanya perubahan alamat produsen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada konsultasi. Konsultasi ini adalah layanan seperti pemberian saran, konseling pribadi, dan konsultasi teknis terkait dengan penggunaan produk. Kemudian ada hospitality, yaitu perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan kenyamanan penggunaan produknya. Dan yang terakhir ada caretaking atau perhatian dan perlindungan atas barang yang dibeli oleh pelanggan, seperti pengemasan, transportasi, distribusi, reparasi, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir adalah jaminan. Jaminan merupakan sebuah janji yang wajib produsen penuhi atas produknya kepada konsumen. Nah, jaminan ini dapat berupa ganti rugi bila produk tidak berfungsi, atau bisa berupa kualitas produk, reparasi, dan sebagainya. Nah, itulah komponen-komponen dari atribut produk. Kemudian ada sebuah kuis. Setelah kita belajar tentang atribut produk, coba simpulkanlah arti penting atribut dalam sebuah produk sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan. Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.